Orang yang mati berjuang, berjuang itu bukan hanya sekedar di medan perang. Yang teman-teman lakukan ini, itu berjuang. Berjuang. Kita keras hanya kepada penghujat. Orang Kristen yang datang bertanya dengan lemah lembut, kita kasih karpet merah. Kita kasih minum dengan baik. Kita kasih makan dengan baik. Kita sampaikan Islam dengan baik. Tapi kepada penghujat, gak ada kata belakang kalau penghujat. Kita harus jihad. Sampaikan dengan keras. Itulah gunanya kita belajar Bible. Karena musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Musuh terbesar daripada Kristen itu adalah Yesus. Kita hanya menjalankan kemudian apa yang bagian daripada dakwah seperti itu. Nah, hanya saja kita juga harus takar diri. Kita juga harus belajar setiap saat. Bukan hanya modal emosi, bukan hanya modal ngamuk-ngamuk. Kita juga harus membekali diri dengan ilmu. Seperti itu saya rasa ya. Jadi kalau ada penghujat kita diam, ada penghujat kita cuman melempem, apalagi ditanya berapa rakaat salat witir, jawabnya 2. Malu jadi penasehat. Malu. Malu. Ibarat kata orang lagi ada di kubangan kerbau, habis itu teriak, bersihkan dirimu, itu ada sedikit tepung di pipimu, cuci. Sementara dia bermandikan kubangan. Salat witir 2 rakaat. Ini agama sekte apa lagi nih? Ya, jadi kalau ingin menasihati orang, paling tidak kita paham dulu. Jelasin dulu salat witir yang wajibnya, nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 rakaat. Coba jelasin. Orang bicara Islam, coba jelasin ya. Orang berbicara itu pakai ilmu. Kalau cuma modal emosi, modal mulut, pantat ayam levelnya, bukan saya. Nah iya mana ya, coba kamu kasih dalilnya. Salat witir tuh harus 2 rakaat, coba. Mati Wija. Ini Islam kah? Ini Islam kah orang ini? Ngaku Islam, tapi dia bilang sholat witir itu 2 rakaat. Oh 2? Bang Zuma dari tadi nggak bilang 2 kok. Kalau belum sunat bang, jangan bilang mengaku muslim, ya. Kalau belum sunat, mending sunat dulu. Nah, tadi kan saya ditanya sholat witir berapa rakaat? 2 boleh, 3 boleh, 4, 5, 6, 7, 8, 12 pun boleh. Oh gitu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Anda 2 rakaat witir itu siapa? Coba jelaskan saya. Coba. Saya tidak minta penjelasan. Saya minta pernyataan Anda saya. 2 rakaat itu yang ngajarin ini siapa? Anda berarti nggak tahu mana dalilnya sholat witir itu boleh 1. Harus yang saya harus 3, tanya gitu. Saya cuma minta pertanggungjawaban Anda mengatakan witir itu 2 rakaat. Jangan keras. Muslim. Saya lebih keras kepada orang ngaku-ngaku Islam. Muslim. Tapi kayak begini modelnya, sholat 2 rakaat katanya sholat witir, memalukan. Ente itu. Misalnya sholat witir kata kamu 3 rakaat ya. Mana dalilnya coba? Saya tanya mana dalilnya Anda mengatakan 2 rakaat? Saya nggak ngomong 2 rakaat, saya ngomong 1, 2, 3 boleh. 4, Nenekmu kiper, apa kamu pikir saya nggak dengar? Nah ini nggak ada dalil, tapi ujungnya kan nggak ada dalil. Saya minta dalilmu mengatakan 2, 3 itu boleh, mana dalilnya? Belum sunat juga ngaku-ngaku Islam. Kamu ambil lakban, kulupmu itu tarik ke atas, habis itu lakban. Nah ini apa? Yang kayak gini apa? Kayak gini apa? Terus ya memang saya keras kepada orang yang tulul. Salah ngomongnya. Saya keras kepada orang yang tulul, apalagi ngaku Islam. Witir 2 rakaat. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu salat witir itu 2 rakaat?
Hmm? Tampil-tampil pansos, pingin dikenal banyak orang, yang penting tampil di tengah-tengah apologet, yang penting ngomong. Lah kamu levelmu itu pantat ayam asal goyang. Kita itu bro, kalau nggak ada ilmu ngapain kita tampil ngomong sok nasehatin orang? Ngapain? Apa lu pikir dunia apologet ini gampang? Hanya modal pantat ayam, cuap, yang penting ngomong. Bilang aja mau pansos. Udah turunin. Manusia kucluk, witir 2 rakaat, tampil depan umum. Parah kali. Dah kau ke gereja sana. Dia bilang cari di Google. Kok belajar dari Google? Ya ada ya teman-teman sekalian, saudara muslim kalau ente Islam, kalau mau tampil sebagai penasehat silakan. Oh kami paling hormat, pada guru-guru kita paling hormat. Tapi kalau cuman KTP-nya Islam, sok tampil, lalu kemudian nasehatin orang, tujuannya baik, tapi salah kaidah. Saya nih, orang yang sudah puluhan tahun di dunia apologet. Apa sampean pikir nggak sering ketegur? Saya sering ditegur sama Habib, sama Habaib, sama Ustadz, sama Syekh. Saya sering ditegur sama mereka. Anakku, adekku, abangku, kayaknya keliru deh. Coba kita urai ayatnya. Itu mereka menegur kita di belakang panggung. Itu baru guru. Ini tampil-tampil mengatasnamakan Islam, pipis cebok aja kagak. Diuji berapa rakaat witir? 2 rakaat. Apa-apaan? Ini nih yang kayak gini-gini, kalau dia Islam ini betul, ini bisa jadi mangsanya Pandi Aceh. Siapa namanya? Pandi Aceh. Pendi bang, si Pendi. Nggak urus, mau dia pendi, mau dia pendek, mau dia cak bombong, nggak peduli aku sama dia. Korban-korbannya ini kasih Indomie, ya pindah dia itu. Tawang sholat witir aja nggak tahu dia. Lucu. Tampil jadi guru, sok nasehat. Belajar cebok dulu. Cebok itu pakai tangan kanan, bro. 1 sendok. Habis itu jilat tanganmu biar bersih. Ajar salat witir 2 rakaat. Apa ini? Aneh. Banyak manusia aneh sekarang. Saya biasanya kalau orang yang kayak gitu ya, tetangga-tetangga dekat rumahnya itu nggak betah sama dia. Gila urusan. Nggak tahu urusan, gila urusan. Ini mama-mama pula mau dilawannya ya Bang Zuma ya. Iya. Yusuf Maju, selamat pagi. Agama apa Bang? Selamat pagi, saya Katolik Mbak. Silakan. Pagi Bang. Iya. Sehat Bang Yusuf? Sehat, Bang Juma, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita. Abang sehat kan hari ini? Sehat. Masya Allah. Iya, silakan Bang, kita mau diskusi apa ini? Mau bahas apa ya? Saya ketemuannya saja ya, tapi masalah perbedaan pemahaman saja gitu gimana? Oke, boleh. Kembali ke Paulus ya, boleh? Bisa. Oh iya, kalau menurut saya dengar tadi apa kemarin ya, Bang Yuma tetap mengatakan bahwa sebelum Paulus, yaitu Saulus, dia mengatakan nabi gitu ya. Muridnya Bang, yang mengatakan beliau seorang nabi. Oh, di mana itu? Di Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Bagaimana dengan Kisah Pewarta 13:43, Bang? Boleh, silakan. Saya nggak bawa ya. Iya. Di sana dikatakan pengajar kan si Saulus.
Iya, nabi itu memang pengajar. Terus yang mendukung lagi tentang penurut pendapat Bang Yuma apa itu pendukung lain? Dia menuliskan sebuah kitab, dan kitabnya itu justru kemudian mematahkan semua hukum-hukum yang Tuhan datangkan kepada Bani Israel dengan mudahnya, dengan hanya mengatakan Yesus mati di atas tiang, maka semua hukum Tuhan yang Tuhan kemudian tegaskan kepada Noisnya yang begitu luar biasa, kepada Bani Israel dengan begitu luar biasa melalui para nabinya. Enggak, Tapi dengan mudahnya hal itu dihapuskan. enggak, maksudnya yang 14 surat itu atau yang mana ya? Pada waktu Iya, jadi betul. nabi. Iya, betul. Kalau pemahaman saya yang 14 surat itu kan ditulis setelah mengikuti atau mengatakan Yesus kan itu. Benar sekali, Bang. Kan Yesus memang menginformasikan setelah ia akan ada nabi-nabi palsu, bukan? Kalau nabi palsu kan banyak, gitu kan? Ya, betul. Tetapi penekanan daripada Yesus itu, nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Yesus, Bang. Enggak. Belum sebelum ke sana. Tadi kan pendukung sebagai nabi sebelum Paulus yang waktu Saulus itu kan kisah pewarta nomor 13 gitu ya. Ayat 1 itu kan. Di samping itu 14 buku gitu kan. Iya, benar. Iya. Nah, gini, kalau sebelum Paulus, waktu Saulus itu kan belum menulis 14 buku kan? Betul, Bang. Tapi di dalam di dalam Galatia 1, di situ dia mengaku bahwa dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya, gitu loh, Bang. Iya, betul. Dia dipilih sebagai apa di sana? Iya, tetapi pemahaman Bang Yuma pendukungnya kan kisah pewarta 13 dan 14 tulisan itu. Masih ada yang lain nggak selain pendukung itu? Ya, ini dia, Galatia 1:15 itu. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau itu apakah dapat dikatakan mendukung sebagai nabi? Kecuali dia dipilih sebagai penyesat. Karena di dalam Mazmur 58 nomor 345, Tuhan memilih penyesat dari dalam rahim ibunya. Iya. Nah, Paulus ini dipilih sebagai apa? Sebelum ke situ, kisah pewarta kan yang menulis Lukas ya. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan Lukas 16 ayat 16? Nah, sama aja. Itu juga yang nulis Lukas. Ya, itu kan di situ dikatakan gimana kalau panjenengan hafal? Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam Lukas 16 ini, sangat terang bagi kita kemudian bahwasanya di sini tertulis bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai kepada Yohanes. Ya, betul. Ini timpang. Karena Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi asisten Paulus justru mengatakan hukum Taurat berlaku hanya bisa dilanjutkan, Pak. artinya bahwa yang ayat 16. Dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Kan itu. Betul. Nah, sekarang permasalahannya timpang karena setelah Yohanes muncul Yesus yang justru mengatakan bahwa dia datang untuk kemudian Kenapa bukan Yohanes yang menggenapi kalau hukum Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes? Bahkan di dalam Lukas 16:17 Yesus sendiri kan yang mengatakan, apa kata 17-nya? Kan timpang gue bilang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu kan yang saya katakan timpang. Iya, kembali ke ini loh Bang, ke Paulus yang nabi itu loh. Nah, itu dia. Abang yang kesini tadi. Silakan.
Betapa banyak kemudian Paulus menganggap dirinya seorang nabi, Saul seorang rasul. Banyak data-data di dalam kitab saudara yang mengatakan itu. Nah, kalau Paulus ini kemudian sudah mengaku dirinya sebagai seorang rasul, itu berarti dia dengan sendirinya mengaku sebagai seorang nabi. Oh, ya, berarti pemahaman nabi antara kami Kristen dengan panjenengan berbeda gitu ya. Ya, silakan aja Bang, karena kalau kita menggagahi kemudian nafi atau nefi dalam Ibrani, tradisi Yudaism sebagai penyampai firman, dan juga nabi di dalam Al-Quran sebagai penyampai firman. Lalu Kristen memaknai nabi itu dari aspek mana? Di dalam pemahaman dan pendalaman materi Yudaism, Bang, yang disebut nabi ini adalah orang-orang yang menerima firman. Iya, betul. Itu nabi. Lalu setelah dia menyampaikan firman tersebut kepada umatnya, maka dia disebut rasul. Makanya tidak pernah dikatakan, aku mengutus Musa untuk Musa. Tidak. Aku mengutus Musa untuk kaumnya Bani Israel. Mengutus berarti rasul. Iya. Utusan. Nah, kalau sudah mengutus, utusan berarti itu levelnya di atas daripada nabi. Paulus mengaku sebagai rasul. Iya. Nah, berarti dia nabi. Begini, 12 murid Yesus kan silakan. juga utusan gitu ya. 12 murid Yesus itu kan juga utusan. Kemudian utusan. Yesus itu kan juga utusan. Satu-satunya utusan Allah yaitu Yesus gitu loh. Kemudian berarti Yesus dia mengutus 12 murid itu. Bagus. Bukan berarti nabi, yang nabi. Berarti yang nabi di sini adalah Yesus. Ya betul, itu nabi, imam dan raja gitu ya, Yesus. Sekaligus rasul. Yesus itu rasul. Yesus itu diutus, bukan ya, diutus orang, ya satu-satunya yang diutus kan kalau dalam perjanjian baru itu Yesus itu. Iya, berarti dia nabi, Bang, dan dia rasul. Dia memang bisa disebut nabi, bisa disebut imam, bisa disebut raja, bisa hamba, bisa kurios, bisa anak manusia, dan banyak jabatan yang disandang oleh Yesus di dalam Alkitab. Termasuk rasul kan? Termasuk itu satu-satunya utusan tetapi dari Allah, dari Bapa itu. Iya. Maksud saya termasuk rasul kan dia? Ya betul. Diutus untuk menjadi manusia gitu ya. Iya. Diutus untuk Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Berarti dia rasul. Ya. Jadi gini. Cakupan seorang nevi atau nabi itu adalah yang menerima firman. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, nah tuh nabi tuh, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekedar berbicara, sekedar menyatakan diri. Nabi ini nanti disebut rasul ketika pernyataan Tuhan menurut penglihatannya dan firman Tuhan menurut mimpinya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia disebut rasul, naik level. Ya itu kalau pemahaman kami, nabi itu adanya yang khusus untuk nubuat tentang adanya penyelamat itu di perjanjian lama. Kemudian kalau zaman dulu ya, zaman sebelum Yesus itu memang yang diutus oleh yang penyelamat itu atau perantara itu lewat para nabi itu gitu kan. Kemudian itu kan tidak berhasil. Nah, pada zaman akhir ini anaknya lah yang diutus untuk menjadi manusia gitu kan. Jadi gini Bang, itu definisi Kristen. Oh iya. Sekali lagi saya katakan, nabi itu tak ada di Kristen.
Nabi itu adanya di Bani Israel dan Bani Ismail. Di Kristen itu tak ada. Jadi untuk memahami Nabi, memahami Rasul itu suka-suka Kristen. Tapi tidak berdata, Bang. Mohon maaf nih saya katakan nih, mohon maaf. Di dalam bilangan, sekali lagi, bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi atau nabi dalam bahasa Ibrani. Aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu nabi. Iya, betul. Nah sekarang nabi ini menerima firman. Itu masih untuk dirinya. Bukan untuk orang lain. Iya, betul. Nah, nanti disebut sebagai rasul ketika dia nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Nah, Yesus, aku diutus untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini rasul. Sebelum menjadi rasul, dia nerima firman dulu, baru menjadi rasul. Nah, sekarang rasul itu sendiri adalah orang yang menerima firman dari Allah, lantas diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Sedangkan di Kristen, yang disebut rasul bukan nabi. Celakanya itu di situ, Bang. Makanya disebut nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia menjadi rasul tanpa melalui syarat pertama, yaitu menjadi nabi. Untuk menjadi rasul wajib jadi nabi dulu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus termasuk, itu bukan nabi. Tiba-tiba menjadi rasul. Berarti mereka ini adalah nabi-nabi palsu, alias rasul-rasul palsu. Gitu, Bang. Sederhana kok itu. Ya, kalau Ya, silakan. di depan kan saya mengatakan perbedaan pemahaman ya. Itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu. Kalau pendapat kami sebagai Kristen Katolik, nabi-nabi itu zaman dulu. Kalau zaman akhir inilah Yesus itu yang diutus untuk menjadi manusia. Kemudian satu-satunya yang diutus Yesus. Kemudian Yesus mengutus 12 murid pada waktu sebelum disalib. Itu kan ada 12 murid ya, yang satu ya Yudas Iskariot itu. Dari 12 murid inilah yang mewartakan atau diutus untuk mewartakan keselamatan, mewartakan tentang Yesus itu yang kita kenal, yaitu Injil atau kabar baik. Kemudian setelah Yesus sebelum naik ke surga itu kan 40 hari masih di dunia ini ya, belum naik ke surga, katakanlah masih melayang-layang gitu ya, 40 atau 50 hari. Nah itu ketemu si Paulus itu mau ke Damsyik itu, di kisah para rasul 9 itu, dan mengutus dialah untuk yang di luar Bani Israel. Kalau pemahaman dari Kristen Katolik seperti itu, Bang. Oke, jadi Kemudian ya, lanjut. Yang lain ya. Kalau di dalam ini, Bang, di dalam yang sering panjenengan sebutkan di Yohanes 17 gitu ya. Nah, inti dari Yohanes 17 itu kan doa Yesus untuk muridnya. Menurut pemahaman Bang Yuma, maksud doa itu harapannya apa? Pada murid-murid itu atau pada yang percaya? Di Yohanes 17 di nomor berapanya, Bang? Semuanya. Doa itu kan semua doa itu. Intinya kan doa Yesus pada murid, dan juga ada yang dikatakan tidak hanya murid. Itu intinya Bang, untuk agar apa murid-murid itu dan yang percaya. Menurut Bang Yuma. Baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara kemudian terkait dengan Yohanes 17, ketika kemudian Yesus berdoa, Yesus mengawali dirinya dengan pengakuan iman agar dipermuliakan, kan gitu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan dirimu di dunia dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sebab, kata Yesus, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Menuruti firman-Mu. Jadi mereka di sini itu bukan Kristen, bukan Katolik. Jangan berkembang, Bang. Inti harapan doa itu agar apa gitu loh. Iya, agar murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal. Intinya itu di situ. Agar Yesus dan muridnya bersatu dengan dirinya dan juga bersatu dengan Tuhannya. Itu intinya di sana. Oke. Itu ya. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah mereka di sini siapa? Katolik atau Yahudi? Itu poinnya. Sebelum ke sana kan, Silakan. Sebelum ke situ ya, ini kan hanya kita membicarakan inti dari Yohanes 17. Iya. Itu memang benar ya, yang dikatakan Bang Yuma tadi, agar menyatu atau hidup kekal. Ya, menurut pemahaman kami juga seperti itu. Jadi inti doa itu agar, kalau bahasa Jawanya, manunggaling kawula jati marang Gusti gitu. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, menyatunya manusia dengan Allah. Menyatu di dalam kebenaran. Jadi sejauh itu yang dilakukan kebenaran, maka itulah sudah menyatu dan diangkat menjadi anak Allah. Demikian juga yang di Yohanes 17 itu, di catatan nomor 20, itu juga tidak hanya murid yang didoakan, tetapi bagi semua yang percaya pada murid-murid itu juga akan menyatu di dalam kebenaran itu, yakni di dalam kerajaan Allah. Itu perbedaan pemahaman kami dengan itu. Kalau ini Bang, kalau utusan itu kan di 17:3 kan Yesus itu diutus ya. Nah, ini utusan itu sebenarnya sejak kapan? Diutus itu sejak kapan? Iya, baik. Jadi sebelum ke sana, kita sikapi dulu yang pertama, Bang. Ketika Yesus sedang mengatakan mereka, di situ sekali lagi saya katakan, ini yang harus saudara saya pecahkan. Di sini tidak berbicara mengenai Kristen, apalagi Katolik. Itu dulu. Jadi jangan merasa GR dengan mengaku-ngaku bahwa aku ini bagian daripada Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka ini siapa? Orang Yahudi yang menjadi pengikutnya saat itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini murid yang diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi, mencari umat Israel yang sesat. Bukan mencari orang non-Israel. Murid-muridnya dipesan, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini. Domba yang dimaksud itu adalah umat Israel, bukan Katolik. Gak ada hubungannya. Jadi kalau kita berbicara supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, itu bukan Katolik. Kenapa bukan Katolik? Karena orang-orang kudus adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di dalam nomor 4-nya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Nomor 6-nya, penekanannya di situ. Iya. Aku telah sabar. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Siapa itu? Bani Israel. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Saya ulang.
Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Siapa yang menjalankan hukum Taurat? Katolik atau Yahudi? Yahudi yang mengikut Yesus. Jangan berkembang, Bang. Oh, tidak berkembang, sama sekali tidak. Justru di situ intinya, Bang. Mereka telah mendengarkan firman-Mu. Yang mana firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu perjanjian lama. Apakah orang Kristen mendengarkan perjanjian lama? Tidak. Apakah orang Katolik menjalankan perjanjian lama? Tidak. Sementara firman daripada Tuhan Elohim itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Itu satu. Yang kedua, nanti abang tanggapi. Pemahaman saja, Bang. Jangan berkembang, Bang. Saya senangnya hanya perbedaan pemahaman. Tadi kan sudah jawab toh jenengan. Iya, ini perbedaan pemahaman kita. Jangan dikembangkan. Itu kan pengembangan menjadi beda nanti. Kita kan hanya perbedaan pemahaman saja. Ya, ini perbedaan kita, Bang. Ini saya sedang mengutip dan mengulik. Karena Bang Yoma kan mengatakan tidak berbicara pada Katolik tadi. Kan saya tidak mengatakan Katolik toh tadi. Tapi kan Anda seorang Katolik, tapi merasa sebagai pengikut Yesus kan? Bukan begitu, Bang. Kita tadi kan semua yang percaya, saya bilang begitu kan. Di dalam Yohanes 17:20 itu. Bukan Kalau seorang itu percaya kepada Yesus, mustahil jadi Katolik, Bang. Mustahil. Kita akan membicarakan Yohanes 17 yang nomor 20 itu kan tertulis semua orang yang percaya. Di sana tidak dikatakan Katolik, Israel atau apapun, tidak, hanya dikatakan semua orang. Kita berdasarkan catatan yang ada, Bang. Semua orang yang percaya, dan orang Katolik itu tidak percaya kepada Yesus. Bukan begitu loh. Coba dibaca yang catatan 17. Saya baca. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka ke-11 murid. Iya, betul. Sudah. Ada tidak ke-11 muridnya ini yang mengajarkan untuk menjadi Katolik? Begini loh, Bang, itu kan nanti berkembang. Saya hanya perbedaan pemahaman, bukan TikTok ya, Bang. Bukan TikTok kan, bukan ya. Hanya perbedaan pemahaman. Jadi pemahaman Bang Yoma tentang inti doa nomor 17 itu tadi kan agar menyatu dan hidup kekal. Saya juga memahami itu. Kami pun pemahamannya sama, yaitu kalau bahasa Jawanya tadi manunggaling kaulo jati marang Gusti. Sekarang kaulo jati marang Gusti itu kan ada cara-caranya gitu nanti itu berkembang. Sekarang kita kembali ke nomor 20 dan sudah cukup karena kami hanya begini Saudara Yusuf, Bang Yusuf, apakah abang ini merasa percaya kepada Yesus? Kalau kalau kami punya beberapa jabatan ya, Yesus itu bisa dikatakan hamba, bisa dikatakan utusan, bisa dikatakan kurios, bisa dikatakan. Yesus mau dipercayai sebagai apa, Bang? Ya itu tadi saya katakan, imam, ada nabi, ada raja, itu bisa dikatakan pada Yesus seperti itu. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah abang ini percaya? Memang ada kata-kata di situ di Matius 15 berapa 18 ya atau 16-18 gitu kalau nggak salah itu. Tetapi itu kan hanya untuk menguji wanita Kanaan yang minta tolong Yesus, akhirnya juga ditolong juga kan, karena apa? Karena imannya dia yang cukup kuat gitu kan. Itu hanya menguji iman menurut pemahaman saya. Tapi menurut pemahaman Bang Yoma kan beda kan. Coba pemahaman Bang Yoma untuk catatan itu. Ibu ini percaya enggak kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel? Ibu itu percaya enggak? Gini Bang Yoma, ibu ini percaya bahwa si Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Bukan itu, jangan diplesetkan pertanyaan saya. Ibu ini percaya tidak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Ibu itu, perempuan itu percaya tidak? Coba silakan dibaca secara lengkap.
Lah kok larinya justru secara lengkap. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak di sini Bani Yakub diberikan kepada guguk. Kira-kira ibu ini percaya nggak ucapan Yesus itu? Ya gini, sekarang perbedaan pemahaman di situ saja, Bang. Menurut Bang Yuma, Iya, ini yang saya tanya kepada abangku ini, perempuan ini percaya tidak kalau Yesus itu hanya untuk Israel saja? Percaya tidak wanita itu? Kalau pemahaman kami ya, Bang. Pemahaman kami memang wanita itu percaya. Ya nanti dulu. Bahwa Yesus hanya untuk Yesus diutus untuk Bani Israel karena bagus. Karena Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel gitu kan, tidak untuk Bani yang lain-lain kan? Bukan Taurat, Yesusnya kok jadi larinya ke Taurat, abang ini? Karena itu maka hukum Taurat inilah Yesus datang hanya di Bani Israel, karena dengan hukum Taurat ini dia akan menggenapi. Itu kan pemahaman kami seperti itu. Kalau begitu apa? Gimana? Bukan debat ya, pemahaman saja. Begini loh Bang, begini. Kita kan, abang saya ini ngambil contoh perempuan tadi. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan ini datang, bersungut-sungut dia memohon kepada Yesus. Usirlah, kata Yesus. Lalu kemudian wanita itu minta tolong. Lalu Yesus menerangkan, ibu, aku ini hanya untuk Israel. Tidak patut makanan. Makanan di sini yang dimaksud itu Yesus. Roti, dia itu roti. Makanan itu diriku, Yesus. Tidak patut diberikan kepada. Apa nih? Oh, ya silahkan Bang, teruskan. Oke, baik. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak Bani Israel diberikan kepada guguk non Israel. Nah sekarang pertanyaannya, ibu ini percaya enggak kalau Yesus hanya untuk Israel? Percaya atau tidak? Bapak mengatakan percaya. Karena percaya itulah makanya anaknya sembuh. Berarti kepercayaan wanita tadi, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus hanya untuk orang Israel, maka orang itu antikristus atau serigala nyamar domba. Kan di situ dalilnya. Dan bukan hanya untuk ini saja aku berdoa, mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, Yesus sendiri memerintahkan, kemudian menyampaikan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa? Salah satunya Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Jadi Katolik nggak punya tempat, kita nggak punya tempat di Islam maupun Katolik tidak punya tempat di meja, di kampus, di kelas pengajaran Yesus. Kita tidak punya tempat. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada orang Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, berarti dia pengikut nabi palsu yang nyamar seperti serigala domba. Pasti itu, pasti. Nah inilah yang terjadi Bang. Saudara saya ini, Bang Yusuf adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, bukan pengikut murid Yesus. Wanita tadi disembuhkan, apa kata Yesus? Imanmu besar wahai ibu. Kenapa imanmu besar? Karena ibu itu mengakui kalau dirinya anjing. Benar Tuhan, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Oh, Yesus tersentak. Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Kenapa? Karena ibu itu percaya Yesus bukan untuk dirinya, Yesus untuk domba aja, yaitu Bani Israel aja, bukan untuk anjing. Maka Yesus mengatakan, wow keren imanmu besar.
Jadilah seperti apa yang kau inginkan ibu. Sembuh anaknya. Ibu itu tidak nyamar seperti domba karena dia tahu dia bukan Bani Israel, dia adalah anjing. Ini Katolik muncul-muncul, mohon maaf, muncul-muncul, ngaku-ngaku sebagai pengikut, ngaku-ngaku sebagai domba. Ini dasarnya apa? Ya, saya kira begitu, Bung. Saya pamit dulu 10 menit, saya ibadah dulu zuhur, habis itu saya kembali lagi. 10 menit aja insya Allah. Demikian. Silakan diambil alih adik-adik sekalian. Ya. Ya, Hari, selamat siang. Halo, Hari. Allahu Akbar. Hari. Aduh. Dan harinya. Hari. Saya naikkan Monitor Hari. Saya sudah saya naikkan tapi nggak bicara, saya turunkan lagi ya. Jauh dari perangkat kali dia, Kak. Iya, kalau jauh dari perangkat, jangan minta permintaan naik. Ketika dinaikkan, dia tidak standby kan gitu. Ya, terserah kakak moderator menurunkan juga boleh. Iya, turunkan biar dia tahu gitu loh. Ya, Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Jangan-jangan Pak Yusuf ibadah juga ya Pak Yusuf ya? Pak Yusuf. Tadi dia noise. Dia cuma mau ngomong sama Bang Zuma kayaknya Bang Yusuf. Tadi dia noise makanya aku mute kan. Tadi Bang Zuma akan dia turun. Itu Ron. Nggak tahu. Bang Zuma bilang begini. Entah apa tuh tadi noise. Waktu dijelaskan. Aduh. Yusuf, ayo, nggak mau dia, udah turun dah. Pak Yusuf ambil wudhu. Kristen yang mau naik silakan ya. Di sini ada Bang Zuma, tapi Bang Zuma izin sholat dulu ya, karena di sana daerah Sulawesi udah masuk sholat zuhur. Di Kota Medan 1,5 jam lagi. Aduh. Di Medan 1,5 jam lagi. Di Sulawesi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Sini sebentar lagi di sini. Bentar lagi. Ini udah balik tuh belum nih hostnya nih? Lagi masak itu, masak ikan asin dia mungkin. Apa tuh namanya tadi tuh ada tuh saya baca typing itu yang Nabi itu sudah pasti Rasul itu bukan ya? Nabi itu belum tentu Rasul, Rasul itu sudah pasti Nabi. Karena Nabi itu penerima wahyu tapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu. Gitu. Rasul itu penerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Gitu ya. Terus juga tambahin perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi hanya untuk golongan atau bangsa atau kaum tertentu, sementara Rasul untuk seluruh umat manusia. Makanya kan di antara 25 Nabi itu kan cuma Rasulullah. Yang bergelar Rasulullah kan cuma Nabi Muhammad. Yang lain Nabi semua. Ada beberapa Rasul memang. Iya. Ralat Dinda, ralat. Iya. Nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Kalau Rasul, Nabi yang menerima firman selain untuk dirinya juga untuk kaumnya. Itu Rasul. Rasul ini terbagi dua. Ada yang diutus hanya untuk kaumnya, bangsanya, tapi ada juga yang diutus untuk seluruh manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kadang memang pelajaran-pelajaran kita dulu itu kita sering lupa gitu loh. Harus diulang supaya kita tidak lupa lagi. Kita harus ingat. Makanya Nabi menerima firman untuk dirinya. Rasul adalah Nabi wajib. Jadi kalau Nabi itu SMA, Rasul itu S1. Kalau ada orang yang punya ijazah S1, tidak punya ijazah SMA, itu ijazahnya palsu. Itu yang dialami oleh mereka. Cacat hukum. Mereka mengaku Rasul tapi tidak melalui pintu Nabi. Cacat Rasul itu, cacat hukum itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu.
Nabi-nabi palsu itu maksudnya yang ngaku rasul, yang bukan nabi tapi ngaku rasul. Mengaku rasul sama dengan mengaku nabi. Mengaku nabi belum tentu ngaku rasul. Tapi kalau sudah ngaku S1, sudah pasti dia ngaku SMA. Sudah pasti dia ngaku lulus SMA. Bilangan 12 nomor 6, jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada nabi tersebut, aku Tuhan berkata kepadanya melalui mimpi kepada nabi tersebut. Ada nggak perintah bahwa aku bila di tengahmu ada nabi, aku akan memerintahkan? Tak ada seperti itu. Jika ada di tengahmu seorang nabi, aku akan menyatakan diri, aku akan berfirman kepadanya. Titik. Itu nabi. Ketika rasul, maka berbicara bahwa orang tersebut pasti terlebih dahulu menerima firman dulu. Coba Nabi Abraham menerima firman nggak? Nerima firman. Ishak nerima firman nggak? Nerima firman. Ada nggak perintah kemudian Nabi Isa untuk mengajarkan ajarannya? Tak ada. Berarti dia hanya nabi, bukan rasul. Habis itu siapa? Yakub. Yakub menerima firman. Yes. Ada nggak Nabi Yakub itu diperintahkan untuk menyampaikan firman? Tak ada. Berarti Yakub bukan rasul. Dia cuma nabi. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nerima firman nggak? Nerima firman. Habis itu dia diutus nggak untuk menyampaikan firman itu? Diutus, berarti dia rasul. Itu dia perbedaannya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus nerima firman nggak? Nerima firman. Habis itu dia disuruh menyampaikan firman itu nggak? Disuruh. Berarti dia nabi dan dia rasul. Bagaimana dengan Paulus? Menerima firman nggak? Enggak. Bagaimana dengan Lukas? Nerima firman nggak? Enggak. Markus nerima firman nggak? Enggak. Bang, Paulus terima firman, Bang, firman dari mimpi. Tunggu terus, sahabat. Jadi orang-orang ini tidak pernah diberi firman. Orang-orang ini hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan. Paulus menuliskan berdasarkan dari apa yang dia karang sendiri dengan mengaku bertemu Yesus. Sementara penyampai firman bukan Yesus. Bukan Yesus sebagai penyampai firman kepada seorang nabi. Tapi Yesus mengajarkan yang menyampaikan firman adalah Roh Kudus. Roh kebenaran yang menerima. Roh Kudus menyampaikan, roh kebenaran yang menerima. Itu proses pencapaian nabi dan rasul. Nah, karena mereka ini mengaku rasul, tapi tidak melalui tangga nabi, maka kerasulannya palsu. Kenabiannya apa lagi? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu dalam hal menyampaikan segala sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Tuhan. Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Jadi gitu. Jadi pelajaran kita yang dulu-dulu, saudara saya, adik saya Sanora, memang kadang kita lupakan bahwa nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya. Ketika dia diinstruksikan untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada kaumnya, maka dia adalah rasul. Rasul syaratnya harus nabi. Gak boleh jadi rasul kalau tidak jadi nabi. Kalau ada rasul tidak pernah jadi nabi, ambil ajarannya, pijak-pijak, buang, bakar, jangan terima. Itu pasti palsu, karena dia tidak melalui tangga nabi. Apa tangga nabi? Tuhan menyatakan dirinya kepada penglihatannya. Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpinya. Dan itu hanya dialami oleh para nabi, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang terjadi kepada Paulus di dalam kisah para rasul 22 nomor 8, nomor 9 dan seterusnya, itu bukan pernyataan Tuhan. Itu seperti yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 22. Ketika ada orang kerasukan setan, orang itu tiba-tiba buta. Pernah nggak baca? Kalau Paulus itu tiba-tiba buta, pernah nggak? 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 Pernah. Pernah. Berarti dia kerasukan Iblis. Nah, itu dia. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya sudah wudhu, saya lanjut dulu ibadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pikir sudah, aduh ini Allah. Balik lagi. Berarti teman-teman dengerin ya, dari pernyataan Bang Juma, berarti si Luga nabi palsu, dia setan. Sesat. Ya, itu makanya saya bilang. Saya taunya dari apa ya, Ustadz Wafi waktu tanya tuh. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nah, jadi ada beberapa rasul memang
diakui di Islam ada beribu nabi, tapi yang kita apakan cuma 25 nabi gitu. Allahu Akbar. Ya, seperti itulah. Jadi kita ini sebenarnya jangan jangan putus untuk mau belajar ya, walaupun biarlah kita dikatakan bodoh ya kan, daripada kita sudah bodoh tapi sok tahu pula ya kan. Contohnya guys. Iya kan? Iya. Saya kadang begitu. Apa bedanya nabi dengan rasul gitu loh. Saya cari kayak nanti di Google, lagi lebih afdol kita tanya sama yang memang nyata sudah punya ilmu ya. Saya tanya waktu itu sama Ustadz Wafi dengan Unirifa tuh. Jawaban dengan sama gitu. Iya, daripada tersesat. Iya. Saya nggak apa-apa dikatakan, oh berarti kok pemahaman Islam kau kurang, nggak apa-apa. Ya karena apa? Kadang saya belajar dari anak saya loh. Mak begini-begini, mak begitu. Oh, jadi saya tanya lagi Unirifa, Uni memang begini ya? Iya. Nah, gitu ya. Karena apa? Ya, Karena kalau misalnya salah karena belajar ya, Gak buat apa apa-apa. malu? Yang malu tuh kalau udah salah ngegas. Ngotot, iya. Kayak tadi itu kan, si Black itu. Rokaat 2 tuh gimana ya? Maksudnya setelah sholat sunnah 2 rokaat, baru ditutup dengan witir 1 rokaat jadi 3 gitu loh. Aku kalau jadi dia tuh keturunan jelaka tak mungkin. Enggak, dia kayaknya dia baru masuk loh. Dia aja kenal sama Bang Zuma nggak tahu dia tuh. Mana gurunya? Mana. Ya, bocah makanya satu. aku ketik di bawah. Aku bilang kayaknya dia tuh baru masuk ke komal-komal ini perdebatan, baru muncul di FYP-nya dia. Jadi kayak orang baru bangun tidur gitu kan. Ada apa ini? Kayak baru kaget gitu loh. Iya. Sebab kalau seandainya dia sudah lama ngikuti kayak gini, tahu dia kenapa kita melakukan ini ya kan. Ada alasannya, bukan kita duluan. Begini ya, Dini ya. Kalau kakak itu ya masuk room gini, kalau saya lihat itu di Oten, saya tuh kalau baru buka TikTok tuh saya scroll tuh pertama lihat itu roomnya Oten. Nah, ketika dia membahas Al-Quran dengan hadis itu, saya tuh WA Uniripa tuh. Uni, ini maksudnya bagaimana? Uni, ini maksudnya bagaimana? Dan salahnya Jadi- kita bertanya ya kan. Iya, kadang kalau Uni jawabnya lama, saya masuk ke roomnya Api Jabodetabek itu kan ada Ustadz Muhammad Hanafi situ. Nah, saya masuk situ. Ustadz boleh nanya? Boleh Bunda, mau nanya apa ini? Nah, jadi kita tuh belajar terus lah, belajar. Makanya kejarlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu betul itu. Ya kalau Jadi tak kalau- belajar ya, nanti disesat-sesatkan sama mereka tuh kayak kiamat bikin Iya. apa itu. Nanti kalau kita tak tahu, tak punya ilmu, kita iyakan aja deh. Kita pun mau kontrolnya bingung. Kayaknya jangan malu belajar ya, walaupun dikatakan kau Islam walaupun tapi bodoh kau, ilmu kau nggak ada, nggak masalah. Iya kan? Mu'alaf maklum lah kan masih pelajaran. Tapi kalau muslim kayak dari lahir kayak aku nih kak, ini yang bikin malu kalau misalnya nggak tahu ya. Nggak apa-apa itu. Oke, pasien kita kadang- selanjutnya silakan Nggak naik. belajar pala. Aku sambil masak ya, weh. Iya. Kaliber. Ikan asin apa konten? Itu loh ikan asin apa sih namanya itu, terus campur tempe. Aku sampai ngebayangin dari semalam pengen makan ikan asin. Soalnya bosan ikan ayam udah lama nggak makan ikan asin. Yang baru naik nih, moderator siapa nih? Kaliber ya tadi. Kaliber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya bang, ada yang mau disampaikan ini pial berdahak ini, tengoklah nih kan, dia sebut pula lubang mamaknya Yesus ya kan, tengoklah itu. Iya, Kaliber agama apa? Islam ya? Apa yang mau disampaikan bang? Tak ada terpencet mau naik tadi. Kepencet. Lah, kalau itu dia di bawah aja ya bang ya, biar kita nggoten. Bawa boleh. Serius. Yang di bawah ya, saudara-saudaraku yang seiman, tolong tap-tap layar. Yang Kristen tolong dikondisipkan typing Anda ya. Kalian harus betul-betul mengamalkan ajaran Yesus, yaitu kasih. Jangan nanti ketika kami keluarkan kasih kami, kalian bilang, oh inilah akhlak Islam ya, suka menghujat ya. Nenek kiper kau, gigi kiper kau, kau menghujat boleh. Jadi saya membantah hujatan kau. Maksud kau apa? Ya Karis, silakan. Selamat siang bang. Agama apa bang? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam bunda. Ya bunda Islam bun. Iya, saya Islam alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan bu? Jadi ini mau nanya,
sepengetahuan maksudnya yang sudah saya ikuti selama ini kan, apalagi yang Bang Zuma bilang semalam, katanya semua nabi itu berasal dari Tuhan yang sama ya. Iya. Nah, jadi itu perjanjian lama itu sebenarnya kitab yang sebenarnya atau gimana ya? Tunggu bentar dulu pertanyaannya tuh bikin aku ketawa loh sambil goreng tempe. Emang Tuhan ada berapa? Enggak, ini kan maksudnya kan saya itu kan penasaran. Ini kan banyak agama-agama yang Tuhan itu Emang Tuhan ada berapa ya Allah? Aku sambil goreng tempe gara-gara ini langsung kebuka Awas diet lah. hangus tempe munte, awas hangus. Ya, ya silakan Bunda kalau Kari, misalkan silakan. untuk apa Nabi Ibrahim itu kan untuk orangnya Yahudi gitu. Terus sampai terakhir kan Nabi Isa. Ibrahim kok untuk orang Yahudi piye toh? Ya, maksudnya untuk Bani Israel maksudnya tuh. Loh, jangan kayak jangan. gitu. Loh, jadi Enggak, Nabi Ismail itu bagaimana? Maksud saya ini maksudnya bukan dari Nabi Ibrahim, keturunannya dari Nabi apa? Gimana nih? Mbak, Mbak memang orang Islam ya? Enggak, Saya tunggu orang dulu, Bang. Islam. Jadi ini kan mau bertanya. Jadi tadi kan Iya. kata Bunda Noranya itu kita itu lebih baik bertanya daripada kita sesat jalan, Iya, ya nggak enggak? apa-apa. Iya. Nah, jadi Maksudnya ini saya Nabi bertanya. Ibrahim itu bukan untuk orang Israel. Bukan dari keturunannya, dari turunannya. Jadi Keturunan anak- Nabi Ibrahim. Ada yang kan- menjadi, ya benar. Jangan lupa maksudnya Nabi Ismail. Iya, Nabi Ismail. Iya, buat kita kan orang Islam ya kan. Jadi kan Iya. saya bertanya ini. Jadi kalau orang Kristen itu kan bilangnya itu perjanjian lama itu kan orang Kristen ya, orang Kristen maksudnya diambil sama orang Kristen gitu. Sampai mereka membuat perjanjian baru. Jadi saya berpikir perjanjian lamanya ini sebenarnya kitab dari mana sih maksudnya? Itu beneran kitab dari Allah atau gimana gitu? Silakan Bunda Nora menjawab mungkin. Nanti di sini ada Bang Zuma. Izin abangku Bang Zuma ya. Saya izin menjawab sepengetahuan saya Bang Zuma. Iya jawab aja lah Ukti katanya kan. Begini Bunda Kari, setahu saya ya. Kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Kristen ya. Sanora noise ya. Siapa yang noise di sini? Kapal siapa ini. tuh? Kapal, kamu turun aja deh, jaringan kamu merah tuh. Beli apa? Cari jaringan dulu. Nah, Bunda Karis begini ya. Ini umat Kristen ini nggak tahu sebenarnya ini mereka punya kitab suci ini yang mana gitu loh. Kalau dibilang Injil itu tidak mungkin karena mereka tuh Biblos ya, mereka tuh Bible. Nah, kalau kitab orang Yahudi jelas kitab Tanakh, kitab Taurat, ya kan? Nah, itu yang dicaplok mereka itu ditempelkan menjadi perjanjian lama. Nah, kalau mereka nggak ada perjanjian lama, ya kan? Nggak mungkin akan ada Yesus. Karena apa? Nubuatan tentang Yesus nanti dari mana mereka mau ambil? Kan mereka katakan Yesus itu keturunan Daud. Sementara Daud ini perjanjian lama, kitab orang Yahudi itu. Nah, kalau sekarang katanya kitab Taurat, Injil, Zabur itu, apakah betul-betul kitab Taurat itu adalah kitabnya orang Kristen perjanjian lama? Tidak. Kan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kita tuh cukup mengimani memang adanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi ini gitu loh. Terus mana kitabnya? Ya sudah, Allah tuh sudah menjaganya, sudah pada Allah. Jadi kita tidak perlu tahu lagi mencari-cari. Oh, kita harus cari tahu. Tidak perlu. Kita cukup mengimani. Memang ada kitab terdahulu, gitu loh. Jadi kitab yang dimiliki orang ini sekarang, apakah betul itu kitab Taurat? Tidak. Karena apa? Di dalam Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa ahli-ahli kitab dulu itu sudah merubah-rubah isinya. Nah, kitab Al-Quran inilah yang membenarkan dan menyempurnakan. Bahwa membenarkan apa? Bahwa memang ada kitab-kitab yang terdahulu. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan bahwa memang kitab-kitab terdahulu itu sudah ada tangan-tangan yang merubah-rubahnya gitu loh. Dan menjadikan kitab yang sekarang. Contoh, perjanjian lama, kitab Taurat katanya. Terus kitab Zabur pun, kitabnya Nabi Daud ditempelkan ke situ. Apakah sesuai dengan kitab yang terdahulu? Itu tidak. Tidak ada lagi. Al-Quran inilah terakhir kitab yang diturunkan oleh Allah untuk memberitakan bahwa memang ada kitab-kitab terdahulu yang isinya seperti ini, seperti itu gitu loh. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Begitu ya Bunda Karis. Silakan Bunda Karis. Jadi itu yang perjanjian lama itu maksudnya gimana? Maksudnya itu
sudah diubah-ubah. Perjanjian lama itu sebenarnya begini ya Bunda, kita tuh tidak meyakini bahwa itu adalah kitabnya kitabnya Nabi Musa dan Nabi Daud, serta kalau perjanjian baru lah kitab Injil kalau kata mereka ya kan. Kita tidak bisa meyakini itu karena kan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak ada lagi sebenarnya, karena sudah dirubah-rubah dan Allah sudah menjaga itu. Nah, kita umat muslim ini cukup mengimani bahwa memang ada kitab terdahulu. Jadi kitab yang sekarang ini yang dipakai oleh orang itu bukan kitab Taurat, bukan kitab Zabur, bukan kitab Injil. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur itu kemana? Ya kita tidak perlu tahu lagi kemana. Pokoknya intinya sudah dijaga Allah, sudah sama Allah itu. Di mana keberadaannya kita tidak perlu cari tahu. Nah, bagaimana bisa kita tahu kitab Taurat, Injil dengan Zabur itu isinya seperti itu? Inilah datangnya Al-Quran. Allah menceritakan semua itu, bahwa kitab-kitab terdahulu itu isinya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Bahkan kitab Injil yang terakhir diturunkan kepada Nabi Isa juga diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu Bunda. Jadi kitab mereka ini bukan kitab Zabur, bukan kitab Injil, bukan kitab Taurat. Nggak ada kitab mereka ini. Gabrul ini, nggak tahu dari mana ini penulisannya nih. Kalau memang seperti itu kitab mereka ini sama seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada Nabi Isa, apakah memang betul yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama Tuhan seperti itu? Apakah memang Daud itu mengintip Batseba? Apakah memang Nabi Lut atau Lot itu digauli oleh dua putrinya? Apakah Tuhan sampai sebengis itu dengan menyuruh membinasakan bangsa Amalek sampai anak, dengan sampai wanita, rumah ibadah, dengan semuanya itu harus di bumi hanguskan? Tidak. Makanya saya katakan kitab terdahulu itu bukan kitab yang sekarang. Kitab yang terdahulu itu sudah dijaga sama Allah. Kalau dikatakan sama pihak Kristen, mana kitab Injil? Kalau memang itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, saya tidak mau tahu di mana kitab itu. Intinya Al-Quran sudah menjelaskan bahwa memang kitab terdahulu itu sudah dijaga oleh Allah dan isinya sudah dirubah-rubah. Makanya datang Al-Quran untuk menyempurnakan dan membenarkan bahwa memang ada kitab terdahulu. Kitab sekarang itu bukan kitab terdahulu, Bunda. Jadi isi kitab Taurat itu apakah seperti dengan perjanjian lama? Tidak. Perjanjian lama itu nggak tahu tuh bagaimana tuh cerita-cerita kayak begitu. Tengok mulai dari kejadian satu. Sebentar bang. Tengok perjanjian lama tuh. Mulai dari keterangan diceritakan penciptaan langit dengan bumi. Kalau dibaca secara baik-baik itu, ditelaah secara baik-baik itu ayat per ayat itu gabrol. Diciptakan pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi cakrawala. Nah, baru dikatakan lagi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kapan air itu ada? Tapi bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau kita bayangkan belum berbentuk, kenapa bisa bulat bumi ini? Kapan dibulatkan? Nah itu seperti itu ya Bunda ya. Kayaknya jelas deh. Ada yang lagi Jadi kan saya itu sebenarnya bukan apa, cuman memang saya nggak tahu isinya perjanjian lama. Cuman saya berpikir kalau misalkan mereka jatuhnya perjanjian lama jatuhnya ke orang Yahudi, terus apa mungkin gitu, maksudnya itu ada salah satu, maksudnya gimana ya, dari Allah gitu kan. Tapi kalau saya nggak tahu isinya, maksudnya saya nggak tahu isinya, cuman kalau setelah dijelaskan seperti yang tadi begini. Baca yang di bawah, tunggu dulu Bunda, tunggu dulu. Jadi seperti baca yang di bawah, saya jadi teringat kemungkinan saya Bun itu laki-laki. Oh iya, saya nggak kedengar, maksudnya suaranya kecil di sini Bun. Bang, dia selesaikan dulu Bang. Kalau di sini di sini hidup mic suaranya kecil, kalau di sini nggak hidup mic suaranya gede gitu kan. Jadi saya pikir ya seperti itu. Kalau misalnya takutnya itu kitabnya misalkan yang dari Yahudi itu dari Allah juga, itu gimana gitu hukumnya orang-orang yang selama ini menghina ya kan. Cuman kalau emang itu bukan dari Allah ya nggak apa-apa, berarti itu buatan manusia gitu doang. Terus nih buat yang di bawah yang nuduh-nuduh saya Oten atau Yahudi, silahkan gitu kan. Jadi kalau enggak jatuhnya ke kamu Yahudi, berarti ke saya gitu kan. Kalau enggak jatuhnya ke kamu itu Kristen, berarti ke saya. Kalau saya Islam, berarti jatuhnya ke kamu Kristen. Jadi seperti itu ya. Begini Mbak Kris, saya sedikit ya. Iya.
Kan Bang Sandy ada yang mau disampaikan. Kitab-kitab yang terdahulu itu nggak ada yang salah. Dan kitab-kitab yang terdahulu itu memang ada, sampai sekarang ada. Tetapi bukan buat kita. Termasuk Taurat, Zabur, Injil itu ada. Tidak ada yang salah dengan semua itu, benar itu ucapan Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ada, tidak ada yang salah dan ada, tapi untuk kaum tertentu gitu loh. Terus Bun kan, jadi kan yang di bawah ini bilang belajar dulu kalau mau naik. Ini maksudnya Ya masalahnya, maaf ini OT ya kan, maksudnya cuma mau ngasih tahu. Saya bertanya karena nggak tahu. Nggak apa-apa Bunda Bukan Karis, karena nggak saya apa-apa. tahu, saya Nggak usah bertanya. nggak usah digubris. Ya, Jadi kalau misalkan saya saudara-saudaraku tahu, saya nggak ya, mungkin bertanya. ya, Nah, nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. seperti itu. Saudara-saudaraku yang di bawah, ya kita jangan suudzon ya. Husnul. Iya, nggak apa-apa. Jadi mereka itu bilang saya atau apa. Alhamdulillah. Beliau mau bertanya Jadi karena Tajam kali lah mulut karena saya kalian. nggak tahu. Kalau saya tahu saya nggak bakal nanya. Ya udah, jadi seperti itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya Bunda Karis ya. Iya nggak apa-apa, turunin dong. Saya nggak tahu cara turunnya ini. Itu Bunda Nora tuh. Bunda Nora. Berbesar Gimana sih hati aja Mbak. Tunggu dulu, saya tunggu. Itu di sudut ke apa udah bisa ya. Tunggu dulu, ini ada yang mau naik ini. Udah. Si penyebar, penyebar hoax. Ya penyebar, silakan kok penyebar hoax. Halo, selamat siang Mbak Nora. Siang, kok jangan panggil saya Mbak. Kau orang Batak pun kok panggil saya Mbak. Banyak kaji yang tak kalian kau. ributin. Agak rasa lain Kok gitu maaf, Kak. kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Bang Zuma Apa lagi yang kalian sholat. ributin? Bang Zuma lagi sholat. Sebentar dulu penyebar, nanti kok sama diskusi sama Bang Zuma. Saya sapa dulu nih Dio Nyono. Aduh namanya ya Allah. Abang Dio Zuma Nyono. nggak percaya dengan Alkitab, tapi rujukannya dengan Alkitab. Selamat siang. Ya agama apa Bang? Nah, kalau Kristen. penyebar ini makanya saya kadang malas naikkan tuh kayak gitu dia. Nggak bisa kondusif. Sabarlah dulu kok itu. Dio, agama apa Bang? Kristen. Kuat suaranya Bang. Masa apa? Oh, benar. Iya, suaranya agak kecil Bang, kayak ada lagi di pinggir jalan. Kristen. Oh iya. Iya. Tunggu dulu sebentar ya, saya naikkan dulu yang satu lagi nih ya. Yang naik, aduh. Ini si Pial Berdah ini saya bisukan aja dia apa tuh namanya copy paste saja nanti bisa rungkat. Glenn Top, selamat siang. Penyebar berita, mana tantanganmu sudah kau lakukan belum? Kau kan taruhan dulu kemarin itu sama aku. Mana? Mampus kau. Bang Handi mau naik, Bang Handi. Ya sebentar Bang Handi saya turunkan. Bang Sandy saya turunkan dulu ya Bang Sandy ya. Bang Handinya mau naik. Iya. Sebentar Bang Handi, ini kok si Sandy nggak bisa diturunkan sih? Oke. Ya Glenn Top, agama apa Glenn Top? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan silakan Bang. Alhamdulillah, saya mu'alaf. Alhamdulillah. Guru-guru. Ya Bang, silakan. Ada yang mau disampaikan Kadang, Bang, silakan. iya. Kadang saya hanya mengingatkan ini kawan-kawan yang masih tersesat di tengah hutan dan di tengah laut yang akan bisa tenggelam karena kapalnya bocor. Ya. Jadi ternyata dulu saya kemudian meyakini bahwa agama yang saya anut dulu salah karena salah mengartikan kata-kata firman. Pada mulanya firman bla bla bla, Yesus adalah firman. Nah ini. Jadi Kalau kawan-kawan, boleh tahu tersadarkan oleh dalil apa? Ayat apa? Kitab apa? ya belajar aja, dibaca-baca terus. Ya ternyata Anda benar sudah. Lebih yakin lagi ketika saya mengikuti komal-komal di
Bang Suma, Bang Handi, assalamualaikum Bang Fandi, ya, Bang Handi ya. Kemudian Uni Rifa, ada blokir permanen, Bunda Rif, siapa itu? Bunda Risma Inilah apa? tujuan kami untuk ini bawa ya info. Iya. Inilah tujuan kami berdiskusi hanya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kepala kalian. Mungkin di antara kalian yang mendengar ada pertanyaan di hati kalian yang susah kalian ucapkan. Di sinilah Bang dapat. Gelentop di mute aja Bang Gelentop kalau apa tidak bicara noise soalnya. Siap, Situ siap, mau siap, zuhur siap. ya. Iya, iya. Ya ini, saya turun dulu, zuhur dulu ini. Saya Ada di yang masjid tanya saya. ini tadi. Oke, Bang. Oke. Sebentar dulu Bang Dio. Turunkan, belum turunkan. jelasin. Iya. Oh, Oke, silakan. Turunkan, Us. Ya udah Bang. Oke. Silakan Dio. Kok diturunkan? Saya mau tanya sama Bang Glenn. Dia mau zuhur Bang Dio, dia mau zuhur di sana udah maaf. zuhur. Oh iya iya. Ya silakan Bang Dio. Beliau yang tadi kan belum jelaskan. Kan saya kan pengen tahu juga. Kan tadi beliaunya bilang kalau beliaunya itu tadi ngomong ada kesalahan tentang firman, begitu pemahaman firman. Nah, saya pengen ngerti kesalahannya di mana begitu loh. Tadi itu sebenarnya. Ya kalau Bang Glentop tuh, kalau Bang Glentop turun mungkin ada yang bisa bantu jawab, boleh silakan monggo. Memang di Bible itu kesalahannya banyak, Bro. Salah menyembah Mungkin Tuhan juga. kesalahannya bolehlah dikatakan banyak ya. Tapi Bang Glentop tadi kan bahas tentang firman tadi. Maksudnya Ya, iya. kesalahan pemahaman misalnya seperti saya sebagai orang Kristen, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah Selalu memahami dengan salah. kesalahannya adalah himne Platonis Yunani dirubah, firman berasal dari Tuhan, dirubah menjadi firman adalah Tuhan. Salahnya di situ. Firman itu ya firman, Tuhan itu ya Tuhan. Bukan firman adalah Tuhan, salahnya di situ. Paham sampai sini? Ya. Paham. Terima kasih. Lanjut lagi, host. Firman itu bukan. Bang Handi di mana Bang Handi? Tunggu sebentar. Ada yang Bang Dio berisik ya? noise sekali. Bang Dio noise sekali Bang Dio. Bang Dio atau Bang Handi yang noise? Oh ya udah. Kalau saya noise boleh diturunkan kalau gitu. Enggak, Jangan. kayaknya Bang Handi Handi yang katanya noise ya. hilang. Saya bilang. Bapak lah. Mungkin lagi apa melayang-layang juga di sini. Loh, kok saya nggak kelihatan? Makanya itu Bang, Abang di mana? Jangan terlalu banyak makan sapi kurban. Masya Allah. Iya, Bang Handi menghilang. Ya udah gua turun dulu. Waalaikumsalam Gua keluar naik. warahmatullahi Gua keluar dulu ya. Itu tuh kasus itu Oke, bersamaan dengan yang lain tuh naik gitu mungkin. Oh iya ya, kan? Bang Arham. Muslim ya Bang, saya turunkan dulu ya Bang. Oke, siap. Salam titik kenal ini. Bang Arham, sehat selalu Bang. Salam kenal juga gurunya. Iya, baik. Yang di sebelah Dio, ini yang titik ini selamat siang Bang, agama apa Bang? Monitor Bang Titik. Ya. Halo Bang. Suaranya keras kan Bang? Agama apa Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim dari Papua. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang biar kita nanti lanjut diskusi lagi Bang. Sedikit aja Bang, ada yang mau disampaikan? Ini sebagai pendengar dulu. Saya turunkan ya Bang, izin ya. Ya silakan Bang Dio. Itu ada Bang Zuma udah standby. Silakan bertanya sama Bang Zuma. Penyebar berita tuh Tadi saya sibuk tanyanya juga. sebenarnya sama Bang. Gak usah penyebar lah, dia tuh apa. Ya silakan Dio. Boleh? Oh, boleh lanjut ya? Ya silakan. Oh ya, tadi kan sebenarnya saya mau tanyain sama Bang Glentop tadi yang kelihatannya lebih paham. Kenapa saya bilang lebih paham? Karena beliau berpengalaman. Kenapa saya bilang berpengalaman? Tadinya adalah bukan non muslim lalu jadi mualaf begitu. Nah, kelihatannya dia berpengalaman karena dia membaca, melihat sebuah kesalahan lalu berpindah keyakinan begitu. Nah, pengen tahu dari sana sebenarnya tadi sudah dijawab sedikit bahwa firman itu dalam bahasa Yunaninya tadinya bukan Allah tetapi dari Allah begitu katanya tadi. Nah, saya memang tidak bisa berbahasa Yunani ya, tidak bisa memahami bahasa Yunani. Nah, saya
bisa saja mengiyakan karena saya tidak tahu bahasanya ya. Tetapi kalau memang firman itu berasal dari sana, ya saya juga bisa terima. Kenapa? Memang firman asalnya dari Tuhan begitu. Nah, berarti kan kalau berasal dari Tuhan, kalau pakai logika saya, kalau berasal dari Tuhan ya tadinya bersama-sama dengan Tuhan, ada dalam dirinya Tuhan. Kebersamaan jadi satu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, tapi kalau Tuhan mau membuat firman itu terpisah atau jadi hal lain, buat saya bisa saja. Kenapa saya bilang bisa? Karena Tuhan itu maha kuasa begitu. Saya tidak bisa membatasi kemahakuasaan Tuhan itu begitu. Jadi saya setuju tadi kalau firman itu berasal dari Allah. Tapi saya juga setuju bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan itulah diri Allah sendiri. Firman itu ada dalam dirinya Allah. Artinya kalau firman itu saya gambarkan sebagai suara saya, tidak mungkin orang mendengar suara saya lalu tidak mengatakan, oh itu suaranya Dion. Nggak bisa. Karena mengerti bahwa itu suara saya, pasti dia akan ngomong, oh itu Dion, begitu. Pasti begitu. Tidak mungkin dia mengenali suara saya lalu bilang, oh itu Bang Suma. Nggak bisa. Artinya bahwa itulah identitas saya, begitu. Salah satu yang menjadi identitas saya, itulah diri saya, begitu. Kalau saya begitu pemahamannya, kalau logika saya jalannya ke sana, itu kira-kira. Mungkin Bang Suma boleh menjelaskan buat saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sederhananya gini, sumber suara itu Bang Suma, tapi suara itu bukan Bang Suma. Sumbernya saya. Suara Bang Suma bukan Bang Suma, tapi suara Bang Suma itu berasal dari Bang Suma. Ini dipahami dulu. Suara, pabrik gelombang itu adalah lidah dan pita suara. Tapi ketika dia keluar dari mulut, itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu pribadi baru yang berasal dari Bang Suma. Itulah firman. Sama seperti keran air. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air, tapi air itu berasal dari keran air. Makanya dikatakan bersama-sama dengan Bang Suma. Yang bersama-sama itu adalah pita suara. Yang bersama-sama itu adalah lidah yang menentukan bentuk vokal itu keluar seperti apa bentuknya. A dia kah, atau B kah dia, atau C dia. Nah, yang bersama-sama itu mesinnya. Yang bersama-sama itu mesinnya, bukan bersama-sama dengan perkataan. Mana perkataan pada diri Bang Suma yang bersama-sama dengan Bang Suma? Nggak ada. Yang bersama-sama dengan Bang Suma itu adalah mesin pencipta suara, mesin pembuat kata-kata, mesin yang mengantarkan gelombang irama. Itu yang bersama dengan Bang Suma. Tetapi suara itu kemudian berasal dari Bang Suma. Contoh misalnya kentut. Kentut itu keluar dari pantat Bang Suma. Tapi kentut yang suara itu bukan Bang Suma, tetapi sesuatu yang keluar dari diri Bang Suma. Begitulah Yesus. Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang keluar dari diri Allah. Segala sesuatu yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah. Nih, secara data saya kasih supaya kita itu tidak cerewet salah. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selama-lamanya diam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia Bang Suma ini siapa? Roh Allah. Roh Elohim. Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Bang Suma adalah Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Yesus Ruah Elohim. Apakah Yesus dan Bang Suma sama? Sama. Gak ada bedanya. Bedanya kemudian Roh Elohim yang ada pada diri Bang Suma itu prosesnya dari proses persetubuhan laki perempuan. Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu tidak melalui proses persetubuhan, tetapi langsung masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan. Begitulah cara Tuhan menciptakan makhluknya. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Jadi roh yang ada pada diri Bang Suma
roh yang ada pada diri Yesus sama-sama ruah Elohim. Jadi bukan firman, bukan kata-kata, bukan lidah yang turun dari langit. Lidah pita suaranya Tuhan turun treng, jadi Yesus. Tuhan tak punya pita suara lagi. Bukan. Tapi Yesus itu adalah kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Allah. Ruhullah, ruh yang keluar dari Allah. Semua roh yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi roh itu semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, 30 detik. Habis itu coba Anda telusuri pernyataan saya. Mana yang bisa ditanggapi. Ketika seorang penghujat agama Islam selevel MKC ditangkap oleh polisi. Apa sebabnya dia ditangkap? Karena suaranya terdengar. Keluar dari mulutnya. Suara itu keluar. Kalau suara itu adalah satu pribadi dengan MKC, maka jangan MKC yang ditangkap. Yang ditangkap suaranya aja. Tetapi karena suara itu adalah pribadi baru yang keluar dari diri MKC, maka yang mengeluarkan suara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama seperti ada orang berdiri duduk di atas pohon, karena kebelet di atas, di bawah ada Pak Bom misalnya, kena kepalanya. Pak Bomnya ngamuk, yang dilempari siapa, yang dihukum siapa? Yang di atas. Kenapa bukan nya yang ditampar? Padahal itu keluar daripada orang yang ada di atas pohon. Karena sejatinya yang bersama-sama dengan bom itu, yang bersama-sama dengan orang tersebut adalah anusnya. Tidak bersama-sama, kemudian ketika keluar sesuatu dari anusnya, itu bukan orang itu. Begitulah Elohim. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu bukan Allah, tetapi makhluk Allah. Makanya Yesus dikatakan bahwa dia sama seperti makhluk-makhluk yang turun dari surga. Demikian. Oke Bang Cuma, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah berarti firman itu seperti Bang Cuma katakan adalah ciptaan berarti ya. Yes. Jadi pernah firman itu tidak ada berarti. Artinya bahwa ketika Anda Tuhan itu ada. Sebentar Bang. Nanti berarti pernah kalau Tuhan itu ada firmannya, pernah Tuhan tidak punya firman. Kalau saya menggambarkan berarti pernah Tuhan itu bisu begitu Bang ya. Oke. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya lidah. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya pita suara. Lagi kepingin aja diam, bukan berarti dia bisu. Jadi ketika Tuhan, ya silakan. Oh, berarti kalau Tuhan, berarti sudah ada dong firman-Nya bersama dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah bisu, artinya tidak ada di mana bahwa firman itu tidak ada. Artinya begini loh Bang. Maksud saya kalau namanya bisu itu berarti kan memang tidak ada suara. Nah, berarti kalau Abang bilang bahwa Tuhan hanya berdiam seperti Abang gambarkan, padahal ada firman di sana, berarti firman itu tetap ada di sana berarti. Tidak pernah tidak ada, maksud saya begitu. Selalu ada berarti. Jadi, kalau saya membayangkan jadinya begini, Bang. Berarti firman itu adanya sejak Tuhan ada begitu. Kalau diciptakan, berarti Tuhan muncul lalu firman itu juga ada, muncul di sana. Kalau firman itu benar-benar ciptaan, kalau saya berpikirnya begini, waktu Tuhan muncul berarti belum ada suara atau belum ada firmannya. Kemudian Tuhan bilang, ayo ada firman, baru firmannya ada. Nah, itu kalau saya membayangkan bahwa firman itu ciptaan. Tapi kalau munculnya bersama-sama dengan Tuhan sejak dia ada, seperti saya lahir lalu ada suara saya sebenarnya, walaupun suara saya mungkin nggak bisa ditelaah ya waktu lahir itu, mungkin hanya sebuah suara tangisan. Tapi kan ada, saya muncul, suaranya sudah ada. Nah, apakah, tadi saya bertanya, apakah firman itu munculnya Allah dulu, baru firman? Atau bersama-sama, munculnya barengan, maksudnya seperti saya lahir, begitu lahir, ada suara saya, begitu Bang. Oke, baik. Seorang penguasa berdiam dalam ruang kerjanya, berpikir, merenung sambil memegang polpen.
Lalu digoreskanlah apa yang kemudian ingin dia lakukan. Penguasa nih. Sang penguasa ini kemudian terdiam, membisu di dalam ruang kerja. Lalu kemudian dia putuskan, keluarlah kemudian dia dari ruang kerja, lalu memberikan instruksi. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, saya ingin menyampaikan mulai besok kita harus membangun jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Saya nggak mau tahu, mulai besok. Siap? Siap. Berjalan waktu, trak, jembatan selesai. Pada mulanya jembatan itu adalah firman. Pada mulanya jembatan Tapi itu, nggak sabar masuk, dulu. Bang, logikanya. Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Nah, berarti yang bersama dengan Allah itu bukan firman. Yang bersama dengan Allah itu kalam. Apa itu kalam? Kemampuan yang melekat pada diri Allah. Itu disebut sifat. Kemampuan yang melekat pada diri Allah untuk berfirman kapan aja dia mau. Kapan saja. Mazmur 33 nomor 9 cukup memberi perintah. Trak, jadi. Apa yang diinstruksikan itu yang ada. Bukan berarti firman itu tidak ada pada dirinya. Tidak. Mesin itu ada pada diri Allah. Sifat. Sifat. Yang sama dengan Allah itu bukan kata-kata. Yang sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Yesaya 55 nomor 11. Kemampuan berkata-kata itu yang melekat. Bukan firman yang melekat pada diri Allah. Bukan. Sama. Bukan perkataan yang melekat pada Bang Suma. Tapi yang melekat pada Bang Suma itu adalah lidah dan pita suara. Mulut. Mulut. Yang melekat pada diri Bang Suma. Kapan saja Bang Suma mau, dia bisa berbicara. Dengan berbicaranya inilah aspek pemersatu antara unsur lidah dan pita suara mengeluarkan gelombang. Gelombang itu sampai ke kuping. Kuping itulah yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Suma. Kata-kata yang keluar itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari mulut yang terdiri dari pita suara dan juga lidah. Begitulah Allah. Yang melekat pada diri Allah itu sifatnya. Bukan Yesus. Bukan perkataan yang melekat pada diri Allah, tapi yang melekat pada diri Allah adalah sifat kalam. Maha berkata-kata, maha mencipta. Jadi yang melekat pada diri Allah itu maha besar, maha mengetahui, maha dan seterusnya. Itu yang melekat. Maha berkata-kata disebut kalam. Jadi yang melekat pada diri Tuhan itu kalam, bukan kalimah. Yang melekat pada diri Anda itu adalah mulut, bukan ucapan. Bukan ucapan, tapi mulut. Coba Anda berkata, coba Anda berucap. Maka yang keluar itu ucapan, bukan mulut. Mulut ini mesin yang melekat pada diri Anda. Sedangkan perkataan itu adalah yang keluar, yang diproduksi oleh mulut Anda. Sesuatu yang keluar dari produksi, yang diproduksi oleh mesin, bukan mesin. Asap yang keluar dari knalpot bukan knalpot. Air yang keluar dari keran air bukan keran air. Mulut, suara yang keluar dari mulut bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari anus bukan anus. Sesuatu yang keluar dari hidung bukan hidung. Itu intinya, sederhananya itu begitu. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu makhluk. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang keluar dari diri Allah itu kalimah. Yesus berasal dari kalam. Kalam untuk menjadi Yesus harus kalimah dulu. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari sifat ini kemudian mengeluarkan perkataan. Maka dikatakan perkataan itu telah menjadi daging. Betul. Bukan mulutnya Tuhan yang menjadi daging, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi daging. Apa pembuktiannya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Maria, ya,
Tuhan yang maha tinggi menghendaki engkau hamil. Nah, itu yang disampaikan apa? Sesuatu yang keluar dari mulut Elohim masuk ke kuping Gabriel. Gabriel melontarkan kembali lewat mulutnya kepada kupingnya Maria. Maka apa yang nyampe kepada Maria? Apakah yang sampai ke Maria itu kalam? Bukan. Yang sampai kepada Maria itu adalah kalimah. Kalimat dari Elohim, yang keluar dari Elohim disampaikan Gabriel. Maria, engkau harus hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apa yang terjadi? Lahir manusia ciptaan tanpa ayah bernama Yesus. Maka Yesus dikatakan adalah pada mulanya dia itu adalah firman. Pada mulanya dia itu adalah kalimah yang keluar dari kalam. Kalam inilah yang melekat pada diri Allah. Jembatan itu adalah firman yang keluar dari kalamnya sang penguasa, sang pimpinan tadi. Bukan pimpinannya yang menjadi jembatan. Bukan knalpotnya yang menjadi asap. Bukan pantat yang menjadi kentut. Bukan. Bukan mulut yang menjadi suara. Bukan. Nah, itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini standar pendalaman ilmu mantik yang paling rendah. Kalau ini juga nggak dipahami, saya nyerah. Nah, itu silakan. Oke, Bukan Tuhan itu. terima kasih Bang. Cuma penjelasannya sangat-sangat jelas, ini saya pahami. Insya Allah. Seperti seorang yang bekerja di kantor tadi, dari kalimahnya suruh bangun sebuah jembatan, lalu terbentuklah sebuah jembatan. Dari situ saya berpikir begini, oh berarti kalau begitu, mohon maaf nih, seperti kami ya punya Bible, berarti Bible saya itu kalimat tulohnya ya, jadi bukan Allahnya tetapi hanya kalimatnya. Seperti tadi seorang yang di kantor itu membangun jembatan tadi, yang kemudian kalimatnya jadi jembatan itu tadi. Nah, berarti kalau begitu saya nggak harus dong menuruti yang namanya Alkitab, atau misalnya kalau Bang Zuma tidak harus menuruti namanya Al-Quran, karena itu kan hanya sebuah sesuatu yang muncul karena kalimah begitu, bukan Tuhannya. Saya atau Bang Zuma juga berhak untuk tidak menuruti, saya tidak berhak menuruti Alkitab saya atau Biblos saya. Bang Zuma juga tidak berhak menuruti Al-Qur'annya, karena itu seperti jembatan tadi, bukan orangnya. Kalau mengerjakan jembatannya oke, tapi kalau sudah jadi jembatan, saya kan nggak harus nuruti jembatan. Jembatan kan juga benda mati. Seperti Biblos saya juga benda mati, Al-Qur'an, mohon maaf Bang Zuma, kan juga benda mati. Jadi saya nggak berhak menuruti apa yang ada di Biblos, dan Bang Kok Zuma Bang juga Zuma tidak benda berhak mati? Bukan ke Bang Zuma, Sabar. Al-Qur'an. Saya sudah ngomong kok. Seperti saya kan kan itu kan dari kalimat tulohnya, atau kalau saya dari firman Tuhannya jadi Biblos. Jadi Biblos itu kan benda mati, seperti jembatan tadi. Jembatan itu nggak berhak dituruti. Seperti saya, berarti saya menyamakan Biblos saya seperti jembatan itu. Saya nggak berhak menuruti Biblos saya. Demikian juga harusnya Bang Zuma. Seperti itu kalau saya dari pemahaman Bang Zuma itu tadi, yang Bang Zuma jelaskan sangat-sangat jelas. Seperti itu Bang. Oke, Terima kasih baik. penjelasannya, sangat-sangat jelas. Oke, nah sekarang gini, kalau jembatan tidak perlu memang diikuti, nggak perlu, karena tidak ada instruksi dari sang penguasa untuk mengikuti jembatan. Memang ada instruksinya. Wahai karyawanku, ikutilah perintah jembatan tersebut. Itu pimpinan gila itu namanya. Tapi pimpinannya memerintahkan kemudian ikuti instruksiku. Instruksiku itu termaktub di dalam sebuah buku panduan kerja. Ikuti itu jika kalian ingin kemudian melihat jembatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Struktur bangunannya, besinya, semennya, pasirnya, ikuti buku panduan. Kapan kalian tidak mengikuti buku panduan kerja, ancur. Kalian bukan pengikut saya, kalian bukan karyawan saya yang baik. Itu kalam. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Ide, gagasan, keputusan Allah, kehendak Allah. Lalu kemudian kehendak Allah itu untuk diketahui makhluknya, maka Allah melontarkan kehendaknya melalui firman. Firman kemudian masuk ke dalam sebuah buku. Firman itu berisi ketentuan, ketetapan, hukum-hukum
larangan dan perintah. Karena ini adalah perintah yang berasal dari kalamullah, kalam Allah, wajib diikutin. Wajib, terkecuali buku yang ngaku-ngaku kalam Allah tapi bukan kalam Allah. Itu tidak wajib diikuti, seperti Bible itu bukan firman Allah, tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau yang seperti Torah, yang seperti Al-Quran, yang runutannya berasal dari Allah, berasal dari kalam, maka wajib. Karena Al-Quran itu adalah kalam nafsi dan kalam majas. Kalam nafsinya, karena cakupan daripada Al-Quran itu adalah hukum yang terlontar dari langit, yang keluar dari diri Allah, yang berasal dari kalam Allah, menjadi sebuah kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran suci. Sementara kalam majasnya, firman majasnya itu adalah kertas dan tinta. Itu bukan makhluk, itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengikuti tinta itu, tidak perlu mengikuti buku itu. Tapi cakupan daripada apa yang tertoreh di atas buku, di dalam buku dan tinta itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena sejatinya itu adalah kalam nafsi. Itu adalah kehendak Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Pencipta. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu makhluk. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, yang disampaikan. Al-Quran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang ia sampaikan. Tapi dia bukan Tuhan. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu Tuhan? Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Siapa bilang? Tak ada. Mereka hanya penyampai firman. Mereka hanya penyampai firman, yang mana mereka ini adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang dia adalah kalam? Bukan. Yesus bukan kalam, tapi dia adalah manusia. Siapa bilang dia kalimah? Bukan. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari kalimah yang keluar daripada kalam. Itu yang betul. Jadi, saya kasih analogi 30 detik. Diibaratkan kemudian Yesus, ini cuma analogi ya, motor, knalpot, asap, karbohidrat, karbon dioksida. Itu. Jadi Yesus itu yang mana? Apakah dia knalpot? Bukan. Apakah dia asap? Bukan. Dia hanyalah racun, karbon. Karbon Yesus, asap ini adalah kalimat. Asap ini adalah hasil dari kalimah, sedangkan knalpot ini adalah kalam. Asapnya adalah kalimah dan kalamnya itu adalah knalpot yang melekat pada diri motor. Kalam itu mulut, asap ini kemudian kalimah. Karbon ini adalah Yesus. Jauh sekali. Karbon bukan motor. Tetapi knalpot dan motor adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Antara Allah dengan sifatnya tidak bisa terpisahkan. Yang keluar dari knalpot asap, suara, kalimah. Yang terjadi setelah kalimah ini bekerja adalah karbon. Inilah Yesus. Jadi Yesus ini ciptaan. Itu menurut logika iman kamu itu cuma. Ya, silakan. Logika iman kamu bang, pakai adab sedikit bang, pakai adab. Bukan giliran Anda bicara. Jangan pakai adab ya, Belanda. Ya, bang, lanjut. Ya. Banter penyebar. Sebentar ya. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu kalau dianalogikan di motor, Yesus itu hanya racun yang dihasilkan asap. Kalimat ini adalah asap, kalam ini adalah knalpot, dan Allah ini adalah motor. Ia adalah kesatuan, satu kesatuan tak terpisahkan. Pada diri ketika motor itu diam bukan berarti dia nggak punya knalpot. Begitu dibunyikan keluar asap, begitu keluar asap ada karbon, ada racun. Begitu Tuhan mengeluarkan kemudian perkataan yaitu kalimah, maka Maria hamil. Begitu hamil, maka disitulah terjadi pembuahan, lahirlah ciptaan yaitu Yesus. Jadi Yesus ini bukan asap. Yesus juga bukan knalpot, Yesus bukan motor, Yesus bukan kalimah, Yesus bukan kalam, Yesus bukan Allah. Gitu ya bang. Jadi Yesus murni ciptaan Tuhan. Demikian.
Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bang Zuma, kemudian Suara lo kecil bro, gedein. Oh iya, maaf. Ini sebenarnya sudah pol ini. Bentar, saya agak teriak dikit. Ya, oke. Jadi dari apa yang dijelaskan sama Bang Zuma, oke, saya sudah memahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma secara logika, secara logisnya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena bukan dari kalam, tetapi dari apa tadi? Kalimat ya, dari kalimat gitu ya. Oh, tadi pertanyaan saya tadi sebenarnya kan saya sudah menganalogikan bahwa Alkitab atau Biblos saya itu seperti jembatan, bukan buku instruksinya. Jadi kalau kemudian Bang Zuma menyamakan bahwa apa namanya Biblos yang saya pahami tadi saya samakan dengan jembatan tadi adalah buku instruksi, berarti belum jadi jembatan. Berarti buku ini memang benar-benar bukan kalimat, bukan apa ya, bukan apa tadi, berasal dari apa tadi? Yang mana kalimat, Bang? Ya? Iya. Enggak, maksud saya kalau saya menganalogikan seperti Bang Zuma, kan Biblos saya berarti bukan jembatannya, tetapi buku instruksinya, bukan bentuknya, tetapi masih sebuah instruksi. Ya betul, kalau gitu berarti memang kalau Bang Zuma menyamakan begitu, berarti memang Biblos saya ya bukan firman, bukan seperti yang saya pahami sebelumnya bahwa ini adalah firman begitu. Seperti firman, umat muslim mungkin juga memahami bahwa Al-Quran itu firmannya Tuhan begitu. Seperti jembatan tadi sudah jadi gitu tadi, sudah ada wujudnya adalah jembatan, lalu saya samakan dengan Biblos atau Al-Quran tadi begitu kalau saya memahami. Oke, terima kasih karena baterai saya sudah habis, saya mohon pamit dulu turun. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang.